Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang pembalasan seorang sniper atas kematian rekan-rekannya. Dan dia juga mengorbankan dirinya demi keselamatan banyak orang. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung sajalah kita tonton ya. Film dimulai di mana tim keamanan khusus yang bernama Storm sedang disewa untuk melindungi klien bernama Howard melakukan transaksi. Tim ini dipimpin seorang yang bernama Kapten Gao. Setelah melihat barangnya, si Howard justru ditembak seorang sniper serta sekelompok orang yang datang menembaki mereka, hingga yang selamat cuma Kapten Gao. Saat pertempuran sedang berlangsung, Kapten Gao kaget melihat si Howard masih hidup. Dia pun sadar kalau mereka telah dijebak. Film berlanjut, Kapten Gao saat ini berada di ambulans menuju rumah sakit. Tapi di tengah jalan mereka di stop pimpinan mereka yang bernama Mike. Si Mike pun memarahinya dan menuduhnya sebagai pengkhianat karena dia menemukan bukti transaksi di rekening si Gao yang menerima uang sebanyak $400.000. Kapten Gao berusaha menjelaskan kalau si Howard yang berkhianat, tapi si Mike tidak percaya. Mau tidak mau si Gao pun menyandranya. Setelah itu dia pun kabur, dan sejak saat itu si Gao resmi menjadi buronan. Beberapa bulan kemudian si Gao bersembunyi di sebuah desa dan mengisi hari-harinya dengan berlatih dan menganalisis targetnya. Sedangkan di tempat lain, di sebuah pusat konvensi dan pameran, anggota si Howard menculik 5 orang ahli energi. Dokter! Kembali ke tempat si Gao di mana dia menonton berita tentang penculikan tersebut. Setelah itu dia pun menonton video yang berisi mantan rekan-rekannya dulu waktu masih hidup. Dan dia memutuskan untuk secepatnya beraksi dan membalaskan dendam mereka. Dia pun pergi ke TKP untuk mencari petunjuk. Sedangkan di suatu tempat, anggota tim keamanan Storm di bawah pimpinan tim yang bernama Jenny baru selesai melakukan tugasnya. Dan mereka mendapat tugas baru untuk menangkap si Gao setelah kemunculannya tertangkap CCTV. Malam harinya si Gao mulai menyusun baju-bajunya untuk pindah tempat karena dia merasa sudah ketahuan. Tapi tak berapa lama dia justru diserang anggota si Howard. Dia pun melawan. Tapi sialnya, dia justru tertangkap anggota tim Storm dan membawanya pergi. Di dalam pesawat, si Jenny menyerang si Gao karena dia masih berpikir kalau si Gao yang menyebabkan rekan-rekannya dulu tewas. Tapi dengan gampang si Gao membalikkan keadaan dan menodongkan pistolnya. Setelah itu dia menghubungi pilot untuk merubah rute penerbangannya. Film berlanjut di markasnya. Si Howard merasa senang setelah ahli yang mereka culik berhasil mengaktifkan senjata infrasoundnya. Kembali ke pesawat di mana sebelum terjun, si Gao menasihati si Jenny kalau seorang sniper harus bisa mengendalikan emosinya. Setelah mendarat, si Gao langsung menuju markas si Howard. Dan di dalam pesawat, si Jenny dan anggotanya berhasil melepaskan ikatannya. Mereka pun memutuskan untuk menyusul si Gao dan menangkapnya. Di sini mereka belum mengetahui tentang si Howard ya.
Sedangkan di markasnya, si Howard menelepon rekan bisnisnya tentang senjata yang sudah selesai dan siap beraksi. Tapi tak berapa lama anggotanya menunjukkan kalau radar mereka mendeteksi saat si Jenny dan timnya terjun pakai parasut. Si Howard pun memberi perintah untuk mengeksekusi mereka. Film berlanjut, si Gao berhasil mencuri kapal setelah melumpuhkan penjaga. Sedangkan di tempat lain terjadi pertempuran antara tim si Jenny dengan anggota si Howard. Kita ke tempat si Gao, di mana dia berhasil melumpuhkan 2 orang yang menjaga para ahli tersebut. Karena ternyata salah satu dari mereka kerjasama dengan si Gao. Saat mereka bertemu, si Alih menyerahkan kacamata yang berisi rekaman tentang senjatanya. Tapi si Gao justru menyuruh menimpannya dan meminta mereka pergi ke arah perahu yang dicurinya. Sedangkan si Jenny dan timnya kembali diserang anggota si Howard yang mengakibatkan 3 anggotanya tewas dan 2 orang ditawan. Untunglah si Gao datang tepat waktu menyelamatkannya. Film berlanjut. Saat baru bangun, si Jenny kembali marah pada si Gao dan menuduhnya pengkhianat hingga menewaskan rekan-rekannya. Mendengar omongan si Jenny, si Gao pun emosi. Tapi tak berapa lama dia menerima panggilan video dari ahli tadi. Si Gao dan si Jenny pun menyusulnya setelah mendengar suara tembakan. Sedangkan di tempat lain, anggota si Howard berhasil menangkap para ahli tersebut dan melihat rekaman yang ada di kacamatanya. Setelah itu dia menghubungi si Gao, lalu menunjukkan adegan di mana dia menembaki teman si Gao tersebut. Melihat itu semua, si Gao pun gemetaran dan kembali mengingat saat rekan-rekannya tewas. Setelah memakan obatnya, si Gao kembali tenang. Dia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana dulu si Howard menjebak mereka dan membuat kematian palsunya demi mencuri senjata infrasound. Mendengar cerita si Gao, si Jenny pun mengajaknya kerjasama untuk menyelamatkan rekan-rekannya serta mencegah senjata tersebut jatuh ke tangan teroris. Malam harinya mereka berdua pun menyusup ke markas si Howard dan si Jenny berhasil menyelamatkan kedua anggotanya. Mereka berdua pun menggunakan senjata canggih milik si Howard. Setelah itu terjadilah pertempuran sengit.瞄准了100公里外。Akhir cerita, si Gao mengorbankan dirinya supaya si Jenny dapat menembak infrasound yang sudah diaktifkan anggota si Howard. Karena dia tidak ingin senjata itu memakan korban yang banyak. Dia juga sudah merasa tenang karena sudah membalaskan dendam atas kematian rekan-rekannya dulu. Dan film pun selesai.